Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara singkat untuk mengatasi hama pada batang bahan bonsai kita, terutama untuk bahan bonsai sancang. Biasa ada urat batang di dalam batang utama, biasanya ada lubang yang kecil, kemudian letak posisi urat batang ada di dalam bagian atas ataupun di bawah, kita tidak tahu ya. Tentunya kalau sudah kondisi seperti apa yang saya sampaikan ini tadi, mungkin sangat sulit untuk membunuh atau membasmi secara total. Simak video ini, mudah-mudahan nanti sedikit bermanfaat untuk teman-teman. Next, kita langsung menuju ke bahan yang sudah ada di lahan saya. Pas kebetulan banget ada ulat batang dan ada tanda-tandanya juga di bawah untuk di media tanam ground. Nah, sebelum saya berbagi tips bagaimana cara singkat untuk basmi ulat batang pada bahan bonsai sancang, di depan tadi sudah saya sampaikan, nampak ya di sini. Tadi pas saya lakukan penyiraman pada bahan bonsai sancang hasil program pecah batang ekstrim ya, ini nampak terlihat ya, ada serbuk-serbuk berwarna coklat seperti ini. Ini tentunya dari tulang tengah pada batang bahan bonsai sancang. Tentunya kita harus sangat teliti ya, kita cari dari mana asal serbuk seperti ini turun dari atas. Setelah tadi saya cek secara detail, teliti, nampak sudah ada di hadapan saya di sini. Nah, di sini di seputaran area sini sama seputaran sini. Kalau lihat titik untuk jatuhnya serbuk yang lembut warna coklat, areanya dari seputaran sini ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi, terutama membasmi, membunuh untuk ulat batang yang ada di dalam batang pada bahan bonsai sancang ini? Tentunya kita tidak tahu ya posisinya ada di mana, di atas atau di bawah. Oke, seperti apa tipsnya? Sudah saya cari untuk lubangnya ya. Nah, di sini nampak di area seputaran sini malah tidak ada lubang untuk masuk ulat batang. Nah, posisinya ada di atasnya ya. Nah, ini naik ke atas ya sampai dalam. Nah, kita lihat ya, kurang lebihnya sekian. Kalau ke bawahnya coba kita cek, sudah pentok ya, tidak ada ya, tidak ada yang lubang ke bawah. Berarti posisi untuk ulat batangnya di area seputaran dari sini nyampe ke atas. Terus di area seputaran di belakang sini saya cek tidak ada lubang, berarti untuk lubangnya cuma ada satu. Nah, sederhana, saya pakai starban. Starban ini biasa saya pakai untuk perawatan basmi hama pada daun. Bisa juga untuk basmi rayap atau hama pada tanah. Nah, seperti ini saya akan tuangkan di tempatnya, di wadah. Ini sudah saya persiapkan. Nah, cukup pakai kertas tisu seperti ini ya. Kita rendam di sini. Kemudian di bagian batang yang sudah kita cari lubang untuk ulat masuk, nah, kita tutup seperti ini ya. Usahakan kalau bisa nyampe masuk ke dalamnya. Saya pakai lidi nih untuk memasukkan ke lubang yang sudah kita kondisikan pada batang utama.
Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kita bisa tambah lagi. Saya pernah beberapa kali untuk lakukan praktek seperti ini pada bahan bonsai sancang terutama, karena teman-teman lebih tahu ya, untuk bahan bonsai sancang yang terkhususnya di lahan, bahkan ada yang di pot juga, sering sekali ada ulat batang itu sangat menjengkelkan sekali, dan bahkan bisa bikin keropos pada batang utama, bahkan juga nyampe beresiko tinggi untuk kematian atau kegagalan pada bahan yang kita proses, kita program. Nah, kenapa untuk saya lakukan seperti ini? Ini pengembangan individu saya secara pribadi, dimana kalau sudah seperti ini tentunya ulat batang yang ada di dalam tulang tengah bahan bonsai sancang kita, tentunya kalau sudah tidak ada lubang lain untuk keluar, tentunya uap daripada bau yang menyengat pada air star bani ini akan ngap di dalamnya, otomatis ulat akan mati. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman apa yang pernah saya lakukan seperti ini juga, dan beberapa kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu saya pernah praktek. Akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Contoh bahan yang berhasil di area seputaran sini ya, dulu persis sama, bahkan malah lebih parah untuk lukanya pada bahan ini daripada bahan yang saya kerjakan tadi. Alhamdulillah berhasil, dan kambium juga sudah menutup sempurna. Jadi untuk teman-teman, terutama bahan bonsai sancang ya, biasanya kendalanya pada ulat batang yang membandel, yang sudah terlanjur di batang utama yang ada di dalam, entah posisi ulat batangnya itu di atas ataupun di bawah, kita tidak tahu. Jadi triknya kurang lebihnya seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada penyampaian atau salah kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini tadi sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.